Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berapa banyak Bapak Ibu di tempat ini yang tidak pernah takut? Angkat tangan, yang tidak pernah takut. Nanti pasti kelihatan. Kelihatan apanya? Kelihatan bojoknya. Karena setiap manusia itu pasti punya rasa takut. Apapun jenis rasa takut itu seringkali bisa mengganggu hati kita, pikiran kita, batin kita. Manusia pasti ada takutnya. Ada orang takut air. Ada orang takut ketinggian. Ada orang takut keracunan. Berbagai macam rasa takut. Dari anak kecil yang takut jatuh sampai nenek-nenek yang takut mandi. Ada banyak rasa takut di dunia ini. Bahkan saya sudah mencoba mencari rasa takut itu. Kalau di dalam kamus namanya fobia. Fobia itu artinya rasa takut. Lalu saya coba cari berapa banyak sih rasa takut yang ada di dunia ini. Saya ambil kertas, saya ambil ballpoint, lalu saya buka akan komputer saya, mulai surfing dan cari tahu berapa banyak fobia di dunia ini. Begitu saya sudah dapatkan, saya lihat Bapak Ibu, saudara tahu, saya males nyatetnya karena terlalu banyak. Banyak sekali. Ada orang punya fobia, rasa takut yang aneh-aneh. Ada orang takut dengan yang namanya warna hijau, warna kuning. Jadi dia kalau lihat warna kuning takut. Ada orang yang takut keramaian. Jadi tidak pernah bisa ke mall. Karena mall itu ramai. Ada orang yang takut ketinggian. Tidak pernah bisa naik pesawat. Bahkan ada orang takut eskalator. Jadi lihat eskalator mundur-mundur terus. Mundur-mundur terus. Gimana? Itu kalau disetelin lagu enak bisa begini dia. Manusia itu punya rasa takut. Hanya ada dua macam jenis rasa takut. Kalau kita mau kategorikan. Ada rasa takut yang pantas ada. Tapi ada juga rasa takut yang memang tidak boleh dan tidak perlu ada. Nah seringkali kita itu mempunyai rasa takut yang mengada-ngada atau yang tidak perlu ada. Justru itu yang menguasai hidup kita. Rasa takut yang benar, yang layak, yang seharusnya ada. Kadang-kadang kita nggak punya. Nah hari ini saya ingin kita melihat kebenaran firman mengenai fearless heart, hati yang tanpa rasa takut. Dan kita mau lihat bahwa kebenaran firman Tuhan ini bisa bukan hanya menguatkan hati saudara dan saya, tapi bisa melepaskan kita, membebaskan kita dari rasa takut yang salah, dari rasa takut yang tidak benar. Namun hari ini kita mau lihat rasa takut apa yang harus kita basmi dari hidup kita yang Alkitab ajarkan kepada saudara dan saya. Nomor satu, kalau kita mau lihat baik-baik dalam kebenaran firman Tuhan, ada satu rasa takut yang harus kita buang dari hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu adalah takut menderita. Takut apa Bapak Ibu? Nah, ngomong aja udah gak berani. Kayaknya udah menderita nih. Yaitu kita harus berani membasmi rasa takut yang kita sebut takut menderita. Di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sampai urusan mati aja, Alkitab itu ajarkan kita jangan takut. Ayat ini kan bilang apa? Jangan takut menderita, jangan takut mati. Ini ayatnya. Karena dikatakan manusia itu cuma bisa bunuh tubuh. Tapi jiwa manusia nggak bisa.
Manusia hanya bisa memisahkan kita dari tubuh dan jiwa, tetapi tidak bisa membunuh roh kita itu. Itu sebabnya Alkitab bilang jangan takut kalau yang beginian. Jangan takut mati, takut menderita. Takutlah kepada Allah yang bisa membunuh tubuh kita, jiwa kita. Jadi takut itu makanya saya bilang, ada takut yang benar, ada takut yang tidak benar. Kadang-kadang kita keliru memilih dan keliru memelihara. Yang kita pelihara rasa takut yang tidak benar. Takut kepada Allah itu rasa takut yang benar. Takut Allah itu bukan ketakutan akan Allah, tapi menghargai, menghormati, respect kepada Allah. Itu takut yang boleh. Tapi kalau takut yang kayak begini nggak boleh. Nah, kalau saudara menyadari orang Kristen itu ada satu ayat. Pikulah salibmu. Nah, kalau kita jadi Kristen dan tidak berani menderita, apa nggak keliru? Karena fondasi kekristenan itu salib. Itu sebabnya Alkitab menekankan kepada saudara dan saya, hidup di awal tahun ini jangan takut. Saya tidak janjian dengan worship leader kita, Dave, nanti kalau mau firman tolong ya nyanyiin ku tidak takut, ku tidak takut. Nah, saya nggak janjian. Tapi kalau firman dikasih ke sini, Tuhan juga bicara, lagu dikasih ke sana. Ngeklop. Padahal saya sama sekali nggak janjian. Nggak ada setting-settingan. Tapi di sini justru saya mendapat konfirmasi mengenai firman yang Tuhan berikan kepada saya untuk disampaikan buat saudara dan saya. Bahwa hidup ini jangan banyak takutnya itu. Apalagi takut yang salah, takut untuk mati, takut menderita. Justru kita harus membangun diri untuk tidak takut menderita. Karena kekristenan itu, lihat dari sejarahnya, itu adalah penderitaan. Lalu kalau saudara bilang, saya mau jadi orang Kristen tanpa penderitaan, maka jawab saya adalah tidak mungkin. Tidak mungkin saudara bisa jadi orang Kristen tidak mengalami penderitaan. Loh, saya tidak pernah menderita. Oh, zaman akan berubah. Teknologi memang maju, Bapak Ibu. Tapi zaman ini akan sangat berubah. Dunia kita akan berubah. Baca di WhatsApp, dengar itu di YouTube, kita tahu. Dunia ini sedang mengarah kemana? Dunia ini tidak akan jadi tambah baik, Bapak Ibu. Tapi yang terjadi adalah akan mengalami kehancuran. Itu sebabnya kita harus persiapkan diri. Supaya jangan jadi orang Kristen takut. Kalau di dalam kehidupan kita terjadi ancaman. Kalau di dalam kehidupan saudara dan saya disuruh memilih. Tetap cinta Yesus atau tidak. Apa jawab saudara? Kristen itu bukan sekedar nyanyi, dengar khotbah, persembahan, pulang. Tapi Kristen itu adalah membangun jiwa yang militan. Sebagai murid Kristus, disiapkan hati ini untuk berkata, saya akan hadapi semuanya. Berani membangun diri menghadapi segala situasi dalam hidup. Dan hanya mau jadi orang yang berkata, hanya kepada Engkau kami takut. Itu indah. Manusia kalau sudah takut manusia, itu beda. Kalau ada manusia takut pada manusia, seringkali akan ada masalah. Kalau tidak konflik, kita juga akan menjadi orang-orang yang gampang sekali kompromi dalam kehidupan. Kita gampang sekali belok dalam hidup. Kalau sudah isinya
diisi dengan yang namanya ketakutan. Pertanyaan saya, kenapa sih murid-murid Tuhan Yesus waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kenapa murid-muridnya itu lari semua? Bukankah mereka tinggal dengan Yesus itu 3,5 tahun? Tiap hari makan, minum, tidur, jalan, pelayanan, lihat mujizat, dengar pengajaran. Tapi waktu gurunya ditangkap bukan dibela tapi lari semua. Lalu pertanyaannya, murid macam apa itu? Semua hanya hidup dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi semua itu terjadi karena apa? Karena ada rasa takut. Kalau Yesus ditangkap bakal menderita. Kami nggak mau. Sehingga mereka semua melarikan diri. Supaya jangan menderita nanti kayak Yesus ini. Bahkan kita tahu bagaimana ceritanya Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Ditanya oleh orang rendahan saja. Udah jawabnya sewot semua. Gua nggak kenal dia. Siapa dia? Nggak kenal. Iya, kamu dari enggak. Sampai bersumpah-sumpah dan mengutuk bahwa dia bukan muridnya Yesus dan tidak mau diasosiasikan dengan Yesus yang sedang ada di dalam sana dan sedang diadili. Kenapa Petrus begitu? Takut. Kurang apa dia? Kurang lihat mujizat? Kurang makan firman? Kurangkah hidup dengan Yesus 3,5 tahun? Tapi kalau tidak dipersiapkan hati ini, masalah. Demikian pula saudara dan saya. Kalau kita tidak persiapkan hati kita, komitmen kita untuk mau tetap setia kepada Dia apapun terjadi. Jangan-jangan waktu penganiayaan terjadi di akhir zaman, kita nomor 1 murtad duluan. Hati-hati di dalam hidup ini. Saya membaca kisah mengenai Sting. Sting ini dibesarkan secara Katolik. Musisi yang top. Baru-baru konser di Australia yang dengar dia 100.000 orang. Kaya. Banyak duitnya. Sudah dapatkan 16 Grammy Awards. Itu luar biasa. Perjalanan hidup mendapatkan 16 Grammy Awards. Lalu kemudian dia punya lagu, CD-CD albumnya itu sudah mencapai, dicetak sudah mencapai 100 juta kopi. Oh Bapak Ibu, 100 juta kopi album. Itu banyak sekali. Banyak. Kalau di Amerika, di dunia barat yang sangat mendewakan musik. Satu album saja itu top hit Bapak Ibu. Nasib langsung berubah. Dari tidak punya apa-apa bisa punya rumah mewah, jutaan dolar, kolam berenang, punya mobil mewah beberapa biji. Income yang luar biasa, tabungan banyak di dalam bank. Berubah gaya hidup semua. Hanya dengan satu album yang naik luar biasa. Lah ini 100 juta. Berapa royaltinya? Ini orang kaya luar biasa. Kalau mungkin itu ada di tempat kita, di negeri kita agak beda. Saya tahu ada penyanyi-penyanyi kita yang bikin album sampai 20. Enggak kaya-kaya ya. Biasa aja. Saya tahu ada penulis-penulis buku top. Nulis buku di Indonesia. Sampai belasan, ada yang puluhan. Enggak kaya-kaya itu. Kalau di Amerika nulis buku 1 aja ngetop. Hidup berubah total 180 derajat. Kaya raya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Namun Sting ini terkenal dan kaya. Tetapi tahu apa yang terjadi? Dia adalah orang yang takut mati. Dia bilang, dari kecil saya ini takut mati.
Saudara bisa bayangkan kalau manusia bertumbuh dalam hidup dan selalu dikuasai rasa takut mati, takut mati, takut mati. Nggak enak itu hidup. Mau punya uang kaya berapa banyaknya, pikiran dan hati terganggu, takut mati melulu. Itu sebabnya Yesus mengajarkan, firman mengajarkan kepada kita, jangan takut mati, jangan takut menderita. Ini ayatnya. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Jangan takut mati, jangan takut menderita. Semua itu di tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kemarin saya mendapat kehormatan berkhotbah di Pemkot. Dan begitu banyak karyawan-karyawati, kurang lebih 800 orang. Ibu wali kota kita, Ibu Risma ada hadir. Saya berkhotbah di sana. Kemudian beliau itu menyampaikan pidatonya 45 menit kurang lebih. Sampai teman-teman saya ya ada di sana berkata, Ibu hari ini lagi happy. Makanya semangat bicara 45 menit. Dia naik ke mimbar di tengah merayakan Natal Pemkot 2016 yang dirayakan kemarin. Dia naik ke mimbar, mikrofon ada di situ dan dia berkata, Shalom. Kaget semua. Kita semua langsung balas, Shalom. Dia sebut nama Yesus Kristus 2 kali dalam 45 menitnya. Dan dia bicara mengenai Yesus. Dia bilang, merayakan Natal harus mencontoh Yesus. Yesus yang tidak takut menderita. Hebat. Semua orang tepuk tangan memuji beliau. Punya pengertian mengenai Kristus dan Alkitab. Walaupun mungkin hanya sebagian. Tapi dia sempat bilang itu 2 kali. Jangan takut menderita. Pegawai-pegawai karyawan Pemkot harus bekerja untuk kota ini lebih baik lagi. Jangan takut menderita. Jangan cuma ngomong di mulut saja. Lakukan itu dalam hidup. Orang tepuk tangan kepada dia. Mari kita belajar dalam hidup ini. Jangan takut. Tapi kalau saudara mau takut, harus tahu takut dalam proporsi yang apa. Kalau saudara mau takut, ingat, yaitu adalah kalau saudara boleh takut jika saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Silakan takut. Karena itu nanti kita tidak tahu kita kemana. Kalau saudara mau takut, takutlah. Jika Anda belum melakukan sesuatu buat Tuhan, silakan takut. Saya berdoa dan minta kepada Tuhan. Berilah kepada saya dan Ibu Agnes umur panjang Tuhan. Karena kami ingin melakukan sesuatu buat Tuhan. Yang sudah ada sampai hari ini itu belum apa-apa. Belum. Kami ingin lebih banyak lagi melakukan sesuatu buat Tuhan. Nah, semoga Tuhan menjawab doa saya dan Ibu Agnes. Jadi kalau saudara mau takut, takut itu. Kalau belum ngapa-ngapain buat Tuhan, belum kerja buat Tuhan, aduh, jangan mati lah. Karena nanti naik di sana ditanya, apa yang sudah kau lakukan di bumi buat aku? Berapa banyak kau sudah bekerja dan lakukan sesuatu buat aku? Ntar gak bisa jawab itu. Takutlah mati jika Anda masih hidup dalam dosa. Itu takut mati. Jangan kita itu dalam keadaan sedang berdosa, mati. Waduh, susah itu. Susah. Saya pernah tahu ada seseorang yang saya kenal. Mati. Keluarnya di koran. Kedapatan mati karena sakit jantung di losmen murah. Dalam pelukan pelacur. Lah kalau mati kayak begini terus bangun, loh sudah sampai surga. Lalu Tuhan tanya,
Di mana posisimu terakhir? Apa enggak susah jawabnya? Apa yang kau lakukan terakhir sebelum naik ke sini? Apa enggak susah bilang berzina Tuhan? Apa enggak susah itu? Tuh. Takutlah mati kalau Anda itu masih hidup dan bermain-main dengan dosa. Takutlah mati jika Anda belum melakukan sesuatu yang baik untuk keluarga. Sudah berkeluarga tapi hidup kayak orang single, nggak boleh itu. Direpotin istri nggak mau, direpotin anak nggak mau, nggak boleh. Mendingan jangan kawin tuh. Kalau manusia sudah kawin, itu berbagi semua. Berbagi berkat yang diterima, berbagi waktu, berbagi pikiran, berbagi everything. Teman saya orang Amerika, teman sekamar, namanya Joe, menikah dengan teman juga sekelas orang Jepang, namanya Mariko. Lalu mereka sudah keluar dari kampus, sudah menikah. Lalu saya cari dan telepon, dia bilang, "Hani, saya kasih tahu kamu, menikah itu sibuk. Karena kita harus bagi segala sesuatu dengan pasangan kita. Lalu kalau punya anak satu, bagi lagi dengan anak. Punya anak dua, ya harus bagi dengan anak kedua. Punya anak tiga, bagi lagi segala sesuatu dengan anak ketiga. Baik waktu, tenaga, uang, segala sesuatu. Perhatian, kita bagi semua. Itu namanya merit. Nah kalau ada di antara kita sudah kawin tapi hidup kayak orang single, wah keliru itu. Harus berubah dan bertobat itu. Katakan amin dalam hati aja. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Jadi nomor satu, jangan takut mati, jangan takut menderita. Nomor dua, yang harus kita basmi adalah rasa takut akan kebutuhan hidup. Artinya jangan khawatir. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit itu burung apa ya Pak? Yang pasti bukan burung cendrawasih. Burung pipit itu pasti termasuk burung-burung kelas biasa. Dilelang tidak ada harganya. Burung pipit. Tetapi di sini diambil satu perumpamaan ini oleh Yesus. Engkau lebih berharga daripada burung pipit. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan khawatir. Jangan takut akan Tuhan tidak pelihara saudara. Kalau Dia kasih kita nafas hidup, Dia pasti kasih kita fasilitas hidup. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan kasih nafas hidup, berarti Tuhan akan kasih fasilitas hidup kita. Harus percaya itu. Berapa banyak saudara di tempat ini tahu jumlah rambutnya? Saya pulang dari Amerika dulu. Adik saya bawa ke sebuah salon. Saya potong rambut di situ. Tahun 90. Dari tahun 90 sampai sekarang, ya saya potongnya di situ. Untuk menunjukkan juga betapa setianya hamba. Loh iya kan? Saya hanya berhenti kurang lebih 1,5 tahun karena dia pindah ke daerah barat. Tapi sekarang ada lagi di tengah kota, jadi saya potong lagi di dia. Dari potong sebulan sekali, saya mundur ke 3 minggu sekali, 2 minggu sekali potong dulu.
Sekarang balik lagi 3 minggu sekali. Dari tahun 90 sampai sekarang dia tidak pernah tahu jumlah rambut saya berapa. Tapi Alkitab bilang rambut di kepala kita dia tahu. Sekarang saya mau tanya. Kalau saya tanya sama saudara, berapa banyak saudara, bapak-bapak atau ibu yang tahu berapa helai rambutnya? Angkat tangan. Lalu kebetulan ada yang angkat tangan. Saya tahu Pak. Berapa rambutnya? 2413 Pak. Yakin kamu? Gak bohong. Yakin Pak, yakin. Terus kita yang lain bilang gini, terus naik tahu apa? Oh. Kan gitu. Lalu kalau sudah tahu mau apa? Artinya begini, rambut di kepala kita dihitung atau nggak dihitung itu sebenarnya kurang penting lah. Tapi kalau rambut di kepala kita itu sampai Tuhan tahu dan Tuhan hitung, berarti hal-hal yang lain pun Tuhan tahu dalam hidup saudara. Rambut yang sepele aja Tuhan tahu, apalagi kebutuhan hidup saudara. Apalagi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung saudara hidup dan keluarga saudara. Artinya jangan khawatir, tidak usah takut. Bahkan ditekankan di sini bahwa burung pipit saja dipelihara Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Ditekankan lagi di sini. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau saudara punya ballpoint, beli 50.000, saudara bawa ballpoint itu ke toko emas. Lalu bilang, Pak tolong disepuh emas. Ini ballpoint saya ini. Dari besi aja nih, sepuh emas. Lalu disepuh emas, saya mau tanya, setelah disepuh emas, lebih bernilai tidak? Jelas. 50.000 tadi sebelum disepuh emas. Setelah disepuh emas, mahal. Kenapa? Ada emasnya. Kita ini bernilai. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Amin Bapak Ibu. Kita bernilai. Kita tidak sama dengan burung pipit. Yesus tidak pernah menebus burung pipit. Yesus tidak datang ke dunia untuk burung pipit. Yesus tidak naik ke salib untuk burung pipit. Tapi dia lakukan semua untuk kita. Betapa berharganya kita. Makanya Tuhan bilang jangan takut akan segala kebutuhan hidup. Rasa takut tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan Bapak Ibu. Orang punya masalah cuma dia takut aja. Selesai. Nggak ada. Bisa jadi masalah tambah besar. Bahkan masalah itu atau rasa takut itu bisa menghancurkan iman kita. Dan menghambat kemajuan kita. Rasa takut itu membuat kita lupa bahwa kita berharga di mata Allah. Kadang-kadang kita jadi lupa kan kalau sudah punya masalah bahwa kita punya Allah yang besar. Apalagi kalau kita bilang saya punya masalah yang besar. Seringkali kita cenderung berpikir Allah kita kecil atau tidak ada. Hati-hati. Janganlah kita hidup dengan rasa takut. Ada ambulans nih. Oh, enggak. Oh. Jadi rasa takut itu harus dibuang. Mengenai kebutuhan hidup, kita harus buang. Berapa banyak Bapak Ibu dengerin saya? Berapa banyak Bapak Ibu yang takut air? Air laut, air kolam berenang. Berapa banyak Bapak Ibu takut air? Dan karena takut itu Anda sampai sudah punya cucu tidak bisa berenang. Dah, tidak usah senggol kiri kanan. Penyesalan sendiri-sendiri aja. Karena kita kecil takut air, waktu kita udah tua masih takut air, kita nggak pernah berani belajar berenang. Itu artinya apa? Itu artinya rasa takut itu melumpuhkan Anda. Itu artinya rasa takut itu sudah begitu menguasai saudara, sampai saudara tidak berani mencoba sesuatu yang baru. Dan rasa takut itu membuat engkau tidak berhasil
karena engkau tidak bisa berenang. Saya kalau di laut berenang itu satu yang saya takut. Heran saya, begitu berenang gitu kalau di laut itu ya. Ingat dulu berenang di Bali itu, naik banana boat, kecemplung air, terus berenang begitu saudara. Itu saya selalu bayangannya ikan hiu. Heran itu, gak mikir apa aja. Tiba-tiba kalau sudah di dalam air itu, bayangannya hiu putih. Deketin saya. Saya berenang di kolam berenang. Itu sore. Kalau saya berenangnya sudah 5:30, itu kolamnya agak gelap. Di kolam berenang hotel itu loh bisa bayangannya hiu. Coba. Ampun saya itu. Ya nggak pernah hilang itu. Loh apa Pak Hani pernah ketemu hiu? Enggak. Pernah digigit? Enggak. Cuma takut aja. Tapi biar takut itu ada, saya lawan. Kalau enggak saya nggak pernah bisa berenang. Jadi jangan pelihara rasa takut yang aneh-aneh ini Bapak Ibu. Jangan. Buang rasa takut, usir rasa takut itu. Kita itu berharga. Ketakutan itu membawa kita kepada realitas yang lain dan berbeda. Akhirnya jadi orang tidak berani percaya firman, tidak berani percaya janji firman. Rasa takut kadang-kadang membuat saudara bimbang. Saya ini anak Tuhan atau bukan ya? Kita bimbang akan posisi kita sebagai anak Allah. Kok sampai sekarang saya belum ditolong-tolong ya? Kok sampai sekarang saya belum lihat berkat ya? Apa benar saya anak Tuhan atau tidak? Tidak. Ingat, rasa takut itu bisa membuat engkau bimbang mengenai posisi di hadapan Allah. Jangan dipelihara rasa takut itu. Saya membaca kisah mengenai seorang bernama Roger Hutt tahun 1975 membuat satu survei terhadap 86 anak-anak usia dari 3 sampai 12 tahun di sebuah kota kecil namanya Vermont. Diselidiki begini, anak-anak itu berapa banyak yang berani keluar rumah dan diselidiki berapa jauh kalau jalan sendirian. Ternyata ketika dia selidiki kepada 86 anak ini, bahkan ada anak-anak yang sudah berani sampai lebih jauh sekali dari rumahnya. 40 tahun kemudian diselidiki lagi oleh dia di tempat yang sama di Vermont ini, di lokasi yang sama. Anak-anak yang tadi itu 40 tahun berani jalan-jalan sendiri, kan sudah kawin punya anak. Nah anak-anak mereka tuh diselidiki lagi. Ternyata setelah 40 tahun, baru aja nih dia selidiki lagi. Tahun 2013 atau 14. Dia bilang, sekarang itu anak-anak itu umur 3 sampai 12 gak kemana-mana kecuali di pekarangan rumah sendiri. Ada rasa takut. Karena dunia kita semakin tidak aman. Jambret, copet, culik ada di mana-mana. Pemerkosaan ada di mana-mana. Pemukulan, pembulian ada di mana-mana. Sehingga pesan orang tua pada anak-anak jangan kemana-mana. Mereka hanya bermain di dalam apa Bapak Ibu pekarangan rumah sendiri. Dan ini ditarik sebuah kesimpulan. Bahwa rasa takut itu bisa mengurung hidup saudara. Tahun bisa ganti tahun. Umur nambah. Tapi kalau saudara dikuasai rasa takut, engkau kerdil Bapak Ibu, engkau kerdil. Jangan mau kerdil. Dari Januari sampai Desember itu masih panjang itu. Masih bisa naik, masih bisa sukses, masih bisa raih yang bagus di luar sana. Jangan izinkan rasa takut di bulan Januari udah kuasai hidup saudara. Jadilah berani. Makanya firman itu di Alkitab itu ada ayat-ayat yang bilang jangan takut itu lebih dari 365 ayat.
Setahun berapa hari? 635. Oh 365. Setahun 365 hari. Satu hari ambil satu ayat. Untuk hidup dan jangan takut. Dengar saya baik-baik. Kalau rasa takut menguasai engkau Bapak Ibu, engkau akan jadi manusia kerdil. Tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan berkarya apa-apa, tidak akan lihat sesuatu yang baru dalam hidup. Engkau tidak akan pernah naik level. Jadi harus bilang sama diri sendiri, saya mau jadi orang yang berani. Tapi berani yang benar. Amin Bapak Ibu. Oleh karena Kristus saya akan jadi manusia yang berani. Dan usir rasa takut di dalam hidup saudara. Walaupun pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu bilang saudara itu gagal. Bukan berarti tahun ini saudara harus gagal. Bilang tahun ini saya harus berhasil. Dan tahun ini saya akan berhasil. Karena Allah saya menyertai saya. Amin Bapak Ibu. Ini yang harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Jangan dikurung oleh rasa takut. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Rasa takut yang harus dibasmi yang ketiga adalah takut mengakui imannya. Jangan jadi orang Kristen takut mengakui identitasnya. Takut mengakui jati dirinya. Jangan. Kita harus jadi orang Kristen yang berani mengakui akan iman kita. Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Ini adalah deklarasi Kristus, statement. Yesus kasih tahu, kasih ultimatum. Ada sedikit ancaman di sini. Kamu tidak akui aku di depan, dengar aku. Di hadapan Bapa aku pun tidak akan akui engkau. Berarti ayat ini serius dong. Tapi banyak orang Kristen itu tidak mau hidup kekristenannya. Hanya di dalam gereja. Tapi di luar gereja banyak yang ingin kabur-kabur. Tidak boleh. Kita harus belajar untuk hidup dengan identitas kita. Bangun sikap hati untuk setia di hadapan Tuhan. Setia. Zaman sekarang ini susah jadi manusia setia. Betul gak Bapak Ibu? Susah. Susah. Tapi Tuhan ingin saudara dan saya setia. Jangan berubah. Dulu gak punya apa-apa setia. Sekarang sudah punya segala-galanya hilang setianya. Jangan. Tuhan tidak suka orang yang seperti itu. Bangun sikap hati untuk berani menyatakan jati dirinya. Jadi kalau ditanya, kalau minggu kemana? Jawab, gereja. Jelas. Jangan tidak jelas. Minggu kemana? Iya. Kemana? Iya. Itu tidak jelas. Kemana? Iya. Kerja? Iya, karepmu. Oh jangan. Gereja. Pergi gereja. Alkitab tidak perlu dibungkus koran 3 lapis. Nyatakan itu Alkitab. Amin Bapak. Oh kita juga nggak pamer. Tapi bukan berarti menutupi diri mengenai siapa kita. Nggak perlu pamer. Naik pesawat. Terus segala buku rohani dijejer gitu. Sampai teman sebelah tempat duduk tolong pegang no ya. Nggak perlu kan. Komat kami terus, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Loh, ya capek deh orang di sebelah kita. Bukan, kita nggak pamer, tapi kita tidak menutup diri siapa kita. Itu. Bangun sikap hati yang tidak malu mengakui Allah di depan umum.
Kalau dapat makan di atas pesawat, doa enggak? Kalau lagi makan sama teman-teman saudara yang tidak mingguan, doa enggak? Atau saudara kabur sudah? Jangan kabur, tetap aja berdoa. Kalau ditanya, kita punya kesempatan bicara. Lu tadi ngapain? Doa. Maksudmu doa apa? Kan kita, kita kan harus belajar mengucap syukur sama Tuhan yang sudah kasih kita makan dan minum ini. Nah, bisa ngomong. Kamu mau tak doain? Nah kan gitu. Iya. Lain kali udah gak berani tanya-tanya. Iya kan, gitu. Saya punya teman, familinya di Jerman. Waktu kami pergi ke Jerman, teman saya berusaha jumpai keluarganya, familinya. Seorang laki-laki yang rambutnya agak panjang, kurus ceking. Ternyata sepupuan. Lalu orang itu kasih teman saya uang. Kasih uang, tapi dia ucapkan dua hal yang sampai hari ini saya ingat. Nomor satu dia bilang, ini uang ambil pakai, ya jangan cari-cari aku lagi lah, jangan sering-sering. Satu. Nomor dua, dia bilang begini. Nomor dua dia bilang begini. Sampai lali aku. Ulang. Nomor dua dia bilang begini. Kamu jangan pernah cerita sama siapapun kalau kita ini family sepupu. Karena teman saya ini Chinese. Sepupunya itu bergaul sekuler. Nggak potongan Chinese. Sehingga dia diterima oleh etnis-etnis yang lain. Tidak mau kehilangan etnis teman-temannya dari etnis yang lain. Dia menyangkal diri, menutup diri dan menutup siapa jati dirinya yang sesungguhnya. Kalau saya mikir, what for? Untuk apa gitu? Tuhan ciptakan kita itu loh, nggak ada yang minta kan? Nggak ada yang minta kita kepingin kulit kuning, kita kepingin sawo matang, nggak ada yang minta kan? Itu Tuhan. Nggak bisa dilanggar. Jati diri siapa kita, etnis apa kita, nggak bisa. Milih nggak bisa juga. Order juga nggak bisa. Karena itu hak asasinya Allah. Tapi saya heran ada orang bisa begitu. Mau menutupi jati dirinya. Nah Tuhan bilang, kalau engkau menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal engkau di depan Allah Bapa di surga. Jadi hidup di dalam dunia ini tidak perlu menutupi jati diri bahwa Anda Kristen. Mau di kantor, di arisan, tempat fitness, mau di mana aja. Mau di mana aja. Saya baca seorang bernama Amy Maguire menulis blog di internet. Dia tulis bahwa kaum selebritis zaman sekarang itu sudah mulai keluar dari persembunyiannya dan berani menyatakan imannya. Dan dia tulis di situ, salah satunya adalah pemilik Facebook, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg menurut dia adalah seorang ateis. Ateis itu artinya orang tidak punya agama. Tidak percaya Tuhan itu ada. Makanya tidak punya agama. Dia menulis mengenai Mark Zuckerberg. Bahwa ternyata baru-baru ini Mark bicara sendiri di media sosial. Bahwa religion is very important. Agama itu sangat penting.
begitu dia ucapkan agama itu sangat penting dari background hidupnya yang ateis, itu langsung viral kemana-mana Bapak Ibu. Viral kemana-mana. Berarti Mark sekarang bukan ateis tapi penyembah Allah. Dan dia berani ungkapkan itu. Ada lagi yang lain namanya Mark Wahlberg. Lahir sebagai orang Katolik. Dan dia berkata, keberhasilan saya ini karena fondasi saya di dalam agama saya. Berani ucapkan itu. Orang top. Lalu ada artis namanya Leah Remini. Ketika anaknya dibaptiskan di gereja, itu divideo oleh dia dan disebarkan itu di media sosial. Videonya lari kemana-mana. Artinya mereka berani ngomong, hey, aku percaya pada Allah. Ada lagi Jim Gaffigan, Stephen Colbert, Mindy Kaling. Semakin banyak artis sekarang berani ngomong bahwa mereka Kristen. Saya senang ketika salah satu jemaat saya berhasil di dalam dunia fashion. Di Amerika berani ucapkan di depan televisi. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku yang sudah memberkati dan memberikan saya keberhasilan. Diana Couture, orangnya ada di situ. 2 kali bicara, selalu berani sebut nama Tuhan Yesus. Itu indah. Ketika Tuhan bawa saudara naik, jangan kau tutup mulut mengenai dia yang sudah memberkati. Jangan tutup mulut dan malu mengakui bahwa dialah Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi. Jangan takut mengakui iman saudara, apapun resikonya. Jangan ganti KTP saudara, kartu keluarga saudara, SIM saudara. Kalau di dalam harus agamanya Kristen, tulis Kristen. Jangan ditulis laki milih-milih. Allah ajarkan kepada kita hari ini 3 macam ketakutan yang harus diusir dari hidup. Takut menderita harus dibuang jauh-jauh dari hidup kita. Takut akan kebutuhan hidup, buang jauh-jauh. Dia pemelihara hidup kita. Takut mengakui iman, buang jauh-jauh. Dia sudah mati buat kita. Kita ini hutang nyawa kepada dia. Akui dia dalam segala kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.